Salam Media Sriwijaya. Pihak Rumah Sakit Muhammad Husin RSMH Palembang akhirnya angkat bicara terkait polemik seorang pelajar berinisial CTC 14 di Palembang usai menjalani operasi usus buntu yang tak kunjung sembuh, bahkan terdapat pembengkakan serta keluar cairan dari bekas operasi. Dr. Marta Hendry, PLT Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang PMKP RSMH Palembang, di hadapan awak media, menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Jika pasien CTC datang ke RSMH Palembang untuk menjalani operasi usus buntu, dan menjalani beberapa tahapan sesuai SOP di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dikatakan Dr. Marta, pasien mengalami usus buntu yang sudah meradang dan adanya kebocoran, di mana usus itu bagian kecil dari usus dan memiliki rongga di dalamnya, di mana jika meradang akan ditutup oleh omentum, yakni suatu jaringan kulit yang menutup jika ada peradangan atau bocor. Apendik ini usus buntu yang ada di dalam rongganya dan ada di dalamnya itu ada bocor, ungkap Dr. Marta, Jumat 10.02.20.230 petang. Dijelaskan Dr. Marta terkait pasien usus buntu tersebut, pihak RSMH sudah melakukan penyelidikan terhadap dokter dan rekam medik. Pada operasi pertama pada tanggal 1 Februari tahun 2013, pihak RSMH menilai pada pasien terdapat peradangan apendiknya akut. Kesimpulan kami pada diagnosa pertama memang adanya peradangan apendik akut, karena pasien datang setelah 3 hari dirawat, biasanya kalau sudah 2 hari ada kebocoran, jelasnya. Lanjut, dituturkan Dr. Marta, jika terjadi peradangan dinding usus akan bolong sehingga kotoran dalam usus keluar. Dalam ilmu kedokteran apendik, jika meradang akan ditutupi oleh omentum selaput perut. Biasanya jika lebih dari 1 hari omentum akan menutup, pasien datang ke RSMH kemungkinan sudah terjadi penutupan itu. Pada saat pemeriksaan fisik pasien dalam kondisi peradangan dinding perut di bagian perut bagian kanan bawah dekat usut buntu tersebut, terang Dr. Marta. Saat akan dilaksanakan operasi, dokter kembali melakukan pemeriksaan fisik pasien, dengan hasil swab pasien positif COVID-19. Rencananya kemarin akan dilaksanakan laparoskopi atau operasi dengan luka kecil, karena dia COVID tidak bisa dilakukan. Jadi operasinya dilaksanakan di ruang operasi emergensi, kita laksanakan operasi usus buntu seperti biasanya, tegasnya. Pada saat operasi pertama, 01.02, pihak rumah sakit sudah memberitahukan kepada keluarga kalau hal itu alami dan proses dari penyakit itu sendiri. Di mana ditemukan adanya kebocoran kecil, yang menyebabkan nyeri atau keras pada dinding perut pada bagian bawah. Di situ juga dokter menemukan nanah, oleh dokter nanah itu dicuci dan dibersihkan terakhir ditutup. Berikut klarifikasi pihak RS Muhammad Husin seperti yang disampaikan ke awak media pada tanggal 10 Februari tahun 2023. Usus buntu, kemudian diberitakan ada kebocoran, ya, sehingga dia melakukan operasi kedua. Jadi kami informasikan di sini bahwa setelah kami selidiki, kita panggil juga dokter yang melakukan tindakan, dan juga kita melihat dari rekam medik sejak dari operasi pertama. Jadi kami di sini mengambil kesimpulan bahwa memang pada saat diagnosa pertama itu memang apendik, peradangan apendik akut, ya, kemungkinan perforasi, jadi suspek perforasi sudah ada di diagnosa awal, karena pasien ini datang setelah 3 hari gejala. Biasanya apendik itu lebih dari 2 hari itu biasanya ada kebocoran, ya, atau perforasi, bahasa kedokterannya, bahasa awamnya itu bocor. Bocor itu ada yang apa namanya? Apendik itu seperti tabung kecil di ujung usus, ya. Apendik itu usus buntu bahasa kitanya. Tabung kecil yang ada rongga di dalamnya. Pada saat dia meradang, dindingnya ini bisa aja bolong, bocor gitu, ya. Sehingga kotoran di dalam keluar. Nah, apendik ini sebenarnya kalau dari ilmu kedokterannya, dia itu kalau dia meradang dia akan ditutupin oleh namanya omentum selaput perut, ya. Jadi tubuh kita tuh mempunyai mekanisme pertahanan tubuh sendiri menutupi sesuatu yang meradang, namanya omentum. Nah, biasanya kalau sudah lebih dari 1 hari itu omentum itu akan menutup sehingga dia
tidak bocor, gitu, tidak pecah gitu ya. Nah pada saat anak ini datang ke rumah sakit Mama Uci sudah 3 hari ya. Sebenarnya sudah lewat akut awalnya ya. Jadi kemungkinan sudah ada penutupan itu, kemungkinan juga pada pemeriksaan fisik ada depan muskuler. Depan muskuler itu apa ya, bahasa awamnya itu ada peradangan dinding perut ya, keras perutnya, tapi masih terlokalisir di daerah perut kanan bawah, di daerah usus buntu itu. Jadi pada waktu kita mau operasi ternyata kita pemeriksaan rutin yaitu COVID ya, ternyata COVID adiknya. Jadi rencananya kemarin itu mau dilakukan laparoskopi. Laparoskopi itu operasi dengan luka kecil ya. Tapi gara-gara dia COVID tidak bisa dilakukan laparoskopi karena laparoskopi itu operasinya di kamar operasi sentral, tidak bisa untuk COVID ya, karena takutnya nanti kalau dipakai di situ maka akan terjadi penularan pasien lain, sehingga dilakukan operasi di kamar operasi emergensi. Tapi tentunya tidak bisa melakukan laparoskopi, jadi operasi biasa, operasi usus buntu seperti biasanya. Nah pada saat operasi itu sudah ditemukan adanya kebocoran kecil dari usus buntunya itu. Itulah menyebabkan nyerinya depan muskuler tadi ya, kekeras dinding perut tadi yang mengeras tadi ya, karena infeksi tadi. Nah di situ juga sudah ditemukan nanah. Nah itu dioperasi, terus dibersihkan, dicuci sama 4 liter cairan NaCl ya, itu bersih, kemudian ditutup. Memang berdasarkan literatur, operasi dengan perforasi atau yang kebocoran itu biasanya ada diikuti dengan infeksi luka operasi. Nah teman dokter sudah mengkultur ya, mengkultur itu mengambil nanahnya tadi untuk diperiksakan untuk mengetahui jenis kumannya, sehingga kalau sudah ditahukan jenis kumannya maka kita tahu jenis antibiotiknya. Nah selama perawatan antibiotiknya sudah kita berikan sesuai dengan jenis kumannya ya. Kemudian pada waktu dia mau pulang sudah diperiksa dari teman dokter yang merawat, sudah tidak ada gejala lagi yang perlu dikhawatirkan, dan juga sudah diberikan antibiotik sesuai dengan kulturnya. Pasien ini dipulangkan dengan diberikan antibiotik yang dimakan ya, bukan disuntik kan, pulang nggak bisa disuntik. Nah, jadi pasien pulang. Nah, kemudian beberapa hari kemudian pasien ini pada waktu lukanya bagus, pada waktu hari ke-6 ya, lagi tanggal 6 ya. Ya, tanggal 6 itu operasi ini di tanggal 1 ya. Dia datang tanggal 31 sore ya, malam itu, kemudian di tanggal 1 karena pada waktu dia COVID kita berubah rencana kan, rencananya laparoskopik itu menjadi operasi biasa. Nah di itu di pertama. Nah itu kejadiannya. Jadi berita bahwa operasi kedua itu adalah gara-gara bocornya usus itu tidak benar. Jadi tidak ada kebocoran usus, yang ada adalah kebocoran pada usus buntunya, appendiknya atau umbai cacingnya bahasa kitanya. Itu sudah ditemukan pada saat operasi pertama sebenarnya ya. Jadi kalau usus buntu itu dia tuh kecil seperti ini ujungnya, tapi dia ada rongga dalamnya. Dia itu bagian ujung dari usus besar. Nah karena dia jadi pada waktu dia dioperasi itu sudah ada bocornya. Tentunya secara kekeluargaan ini juga sebenarnya anaknya orang kita juga, karyawan kita juga ya. Jadi kita, tapi terlepas dari itu keluarga kita terbuka, kita tetap melakukan sesuai prosedur profesional ya Pak ya. Kita akan tetap menjawab somasi itu, dan tentunya ini kekeluargaan. Kan outcome akhirnya adalah pasien sembuh ya, dan beraktivitas kembali. Jadi kita tetap tetap memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Kondisi pasien sampai sekarang seperti apa? Tadi saya sudah lihat pasiennya sebenarnya sudah bisa bergerak ya, walaupun karena anak-anak ya masih agak sakit sedikit, tapi sudah diperbolehkan untuk duduk, makan, berjalan, supaya kalau mau lebih cepat dia bergerak sebenarnya lebih baik gitu. Otot-ototnya sudah kentut juga ya. Kalau sudah kentut itu artinya ususnya bagus Pak. Statik juga bagus. Jadi kalau pasien sudah kentut, sudah BAB, itu ususnya bagus, nggak ada bocor itu.